Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin suatu saat kita dalam perjalanan dan kita lapar, kemudian mampir di warung makan. Padahal kita tidak tahu bagaimana status makanan di warung makan tersebut. Ini kalau memang warung makannya secara umum, kecuali kalau warung makannya jelas di situ ditulis misalnya sate anjing, sate babi, itu jelas haram. Misalnya di rumah makan secara umum yang kita banyak di Indonesia, ya rumah makan Padang atau rumah makan Tegal, warung Tegal, itu gimana, atau di warung-warung lain yang kita tidak tahu secara pasti hukumnya, apakah makanan di situ halal atau haram, masakannya halal atau haram. Nah, bagaimana? Hukumnya tetap boleh. Jadi boleh makan di warung makan yang belum kita ketahui kejelasannya, asalkan kita tidak yakin bahwa makanan tersebut dari barang yang haram. Asalkan kita tidak yakin bahwa itu haram, seperti tadi itu. Ini jelas daging babi, ini jelas daging anjing, itu tetap haram. Tapi kalau kita tidak tahu ini apa, itu halal. Tapi sebagian besar di warung makan sudah jelas, di situ ada tulisan sate kambing, itu jelas jadi kambing. Lah kalau nanti itu kok menyisipkan babi di sebagian, itu sudah bukan urusan kita, karena kita tidak tahu. Tidak mungkin kita mengecek satu-satu. Ada sate kambing dan pecel lele, apalagi yang jelas halalnya yaitu hewan-hewan air, hewan ikan itu. Ikan itu jelas halal. Mengapa? Karena walaupun tidak disembelih itu juga halal. Nah, kalau misalnya sapi, kambing, itu kan masih ada. Sapi dan kambing jelas halal, tapi penyembelihannya bagaimana, itu juga mempengaruhi kehalalannya. Tapi kalau sudah ikan, itu jelas sudah. Toh demikian, kalau kita tidak tahu bagaimana penyembelihannya dan sebagainya, hukum asalnya tetap halal, jadi boleh. Dasarnya itu di kitab Ruhiyatul Mustarsyidin halaman 24. Kullu ainin lam tutayaqqan najasatuha lakin ghalabatin najasatu fi jinsiha kathya bisibyani ila akhirih. Arjahul qaulini biha al-amalu bil asli wa hiya at-taharah. Ini walaupun dalam teks ini yaitu masalah najis, apakah suatu pakaian itu najis atau tidak, kita pakai hukum asal, yaitu bahwa hukum asalnya tidak najis. Selama kita tidak tahu bahwa di pakaian itu ada najisnya, kita tetap menghukumi bahwa pakaian itu adalah suci. Itu karena hukum asalnya adalah suci. Nah, ini disamakan dengan makanan tadi. Makanan tadi, sapi, kambing, itu hukum asalnya halal. Maka kalau kita makan juga hukumnya halal, kalau kita tidak tahu secara persis keharamannya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.